Mari kawan-kawan sebelum belajar berdoa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Sampai mana pelajaran kita? Silakan. Literasi buku fiksi dan non-fiksi. A. Menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Menemukan unsur-unsur. Sebelum membaca buku fiksi, sebelum Ibu mengasih contoh fiksi, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu jenis buku yang akan dibaca. Hal tersebut akan membantu kita dalam membuat dugaan tentang isi buku dan dalam menentukan sikap dan cara membacanya. Struktur buku juga perlu diketahui karena pengetahuan ini juga dapat membantu kita untuk memahami pikiran-pikiran yang dikemukakan oleh pengarang dan memudahkan kita untuk menemukan informasi tertentu mengenai buku fiksi. Ibu mau nanya, ketika kalian membaca buku tujuannya apa? Tujuannya apa? Harusnya dibaca. Mencari informasi apa sih yang kita baca? Informasi apa sih yang kita cari, ya kan? Ya. Untuk menemukan informasi yang terdapat dalam buku, apa rumus kemarin? SQ3E. Ada yang tahu singkatan SQ3E? Survei, question, read, recall, terakhir review. Ya, 5 itu harus kalian ingat. Survei. Lakukan pembacaan layak atau scanning dari buku yang kamu baca. Bagian yang dibaca adalah daftar isi, bagian bab, subbab, judul, subjudul, keterangan gambar, diagram atau peta, paragraf pembukaan dan penutup dalam setiap bagian serta bagian terakhir yakni kesimpulan. Ibu juga udah jelaskan kemarin. Sebelum membaca kita terlebih dahulu melihat daftar isi. Daftar isi buku bahasa Indonesia ada berapa? Nah, contohnya seperti ini sampai halaman 254 sampai bab 8. Itu contoh daftar isi. Selanjutnya yang kedua, question. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagian-bagian buku tadi. Berikut beberapa pertanyaan pemandu yang bisa kamu gunakan. A. Apa maksud judul buku tersebut? Contohnya, apa maksud judul buku ini? Apa? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Berarti isi dalam buku ini tentang pengetahuan alam dan sosial. Contohnya kayak ada pelajaran IPA di dalamnya. Ada contohnya pelajaran IPS itu sebagai contoh ya. Berapa jumlah halaman buku tersebut? Kita cek lagi di sini. Contohnya seandainya ada 5 halaman, ya. Tapi ini sepertinya di kelas bukunya tidak ada halaman. Paham yang dua? Yang ketiga, coba
bacakan Karisa. Ketika membaca, coba selalu ingat apakah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita susun sebelumnya. Kurangi kecepatan membaca atau berhenti. Ulangi membaca ketika mendapatkan paragraf yang sulit. Stop. Yang ini, pertama ketika membaca, coba selalu ingat apakah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita susun sebelumnya. Tadi ada pertanyaan kan? Sudah kita jawab kan? Tadi kita udah ngerti, udah tahu, udah paham sama jawabannya kan? Ya. Nah, selanjutnya, kurangi kecepatan membaca atau berhenti dan ulangi membaca ketika mendapatkan paragraf yang sulit. Artinya, ketika kalian mendapatkan kalimat yang kurang dimengerti atau pengertian-pengertian yang kalian tidak paham, itu membacanya dipelankan, ya kan? Ya. Pelan bukan berarti ada yang dipelankan, tapi contoh tadi kan ibu kasih contoh lagi. Sebelum membaca buku ada baiknya kita ketahui, cepatkan adanya. Nanti kita pelan. Sebelum membaca buku ada baiknya kita ketahui. Nah, lebih paham yang cepat atau yang pelan? Yang pelan kan? Kalau kalian membacanya cepat, kemudian kalian tidak paham, ya kan? Percuma membaca cepat, tapi kalau tidak paham, tidak tahu makna apa yang kalian baca, ya? Berarti intinya ketika kalian menemukan kesulitan, lebih dikurangi kecepatan membaca atau berhenti sejenak atau ulangi lagi. Paham? Nah, coba yang bawah itu Pina baca Pina. Coba berhenti di setiap akhir bagian secara singkat yang dihubungkan dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Untuk membantu membuat kesimpulan, ulangi membaca judul tabel dan judul gambar kata atau kalimat yang dibawa. Stop ya. Stop, jelaskan kembali. Coba berhenti di setiap akhir bagian. Artinya kalau ada tanda titik berhenti. Pahami dulu. Subjudul dan subbab untuk membuat kesimpulan setiap bagian secara singkat yang dihubungkan dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Berarti setiap akhir membaca itu kalian disuruh berhenti. Artinya bukan suruh berhenti percuma, tapi berhenti kalian tuh harus memahami makna apa yang kalian baca. Paham? Lanjut. Untuk membantu pembuatan kesimpulan, ulangi membaca judul tabel dan judul gambar kata atau kalimat yang dibold, italic atau garis bawah. Ketika kalian sudah membaca semua yang kalian baca, kalian akan menemukan kesimpulan. Ibu sering kan kasih tugas kalian suruh menyimpulkan makna dari cerita, ya kan? Ya. Sampai sini paham? Paham. Lanjut, nomor 4. Coba Ibu Mauli, baca Mauli. Rekal. Katakan dengan berbicara ke diri sendiri tentang apa yang telah dibaca dengan kalimat Anda sendiri. Stop. Ini adalah ilmu nih. Ketika kita sudah membaca, ya Sandi, ketika kita sudah membaca, kita tanyakan sama diri sendiri. Kira-kira aku paham loh. Kira-kira aku ngerti nggak yang dibaca? Ya kan? Sebelum kita ditanya guru, terkadang gini, guru nanya, paham nggak? Paham. Tapi ketika dikasih soal, Bu, gimana Bu? Bingung Bu, pusing Bu, nggak ngerti ya Bu, ya kan? Jadi sebaiknya kalian tanyakan dengan diri kalian sendiri, apakah saya sudah paham? Ya. Lanjut. Anjani, baca Anjani, bawahnya Anjani. Buatlah catatan struktur dari apa yang dibaca untuk membantu secara visual. Nah, ini. Setelah kalian membaca semua yang kalian baca, setelah atau sebelum, boleh sambil kita mengingat, sambil kita tulis. Apa yang sulit kita ingat, kemudian kita tulis ya. Contohnya gini, Ibu nyuruh kalian nih, silahkan baca karena halaman segini. Ibu tidak nyuruh kami nulis, kan? Tapi kalian tuh harus pandai-pandai sendiri, kan? Udahlah, saya ini pelupa, paham? Saya tulis aja di buku kalian masing-masing. Jangan nunggu disuruh gurunya nulis baru nulis. Sebaiknya biar kalian tuh ingat dengan apa yang kalian baca sambil ditulis, tapi jangan semua. Ambil yang penting paham? Lanjut. Coba Sahli, ada catatannya enggak Sahli? Clara, baca Clara bawahnya Clara. Gunakan teknik mengingat kalimat seperti gunakan teknik mengingat. Artinya kita itu harus mengingat. Itulah Ibu sering ingatkan sama kalian. Ketika belajar kita fokus. Jangan badan di mana, pikiran di mana. Akhirnya kita tidak fokus. Ada yang terkadang kalian di sini memperhatikan Ibu tapi pikirannya kemana-mana. Jadi sehingga nanti ketika kita
Betul. Yang terakhir, review. Ibu mau Abdul yang membacakan. Hamdan, lanjut Hamdan. Bacalah kembali tentang Muhammad dan pastikan Wah, hal-hal yang telah diidentifikasi termasuk poin-poin penting. Catatan yang tadi Ibu suruh catat, dibaca kembali. Kemudian sudah termasuk penting belum ya? Aku yang aku tulis ini, itu dia maksudnya. Good. Coba tuliskan kembali kesimpulan hanya dari catatan Anda atau daftar isi dari buku tersebut tanpa melihat buku. Artinya ingatan kalian sudah di atas rata-rata. Ketika kalian sudah mengingat semua yang kalian baca, kemudian kalian menulis kembali apa yang diingat, ya kan? Ya. Kalau kalian bisa, dua. Yang terakhir, ketika membaca pertama kali, coba tanyakan apa saja yang disimpulkan dalam setiap subjudul. Terkadang ya, kita bisa membaca ilmu pengetahuan alam dan sosial, tapi kita tidak tahu artinya, ya kan? Jadi sebelum kita mengerjakan tugas atau tadinya gurunya kasih ulangan, kita harus ngerti materi apa yang mau ibu kasih ini. Kalau judulnya ini, apa maksud dari ini, ya kan? Iya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham? Paham. Menghadap sini sebentar. Tadi kan ibu sudah jelaskan, ya kan? Ada beberapa poin yang tadi. Nah, sekarang ibu kasih soal. Soalnya, kalian tinggal cari jawabannya di sini, ya. Ini apa namanya? Ini namanya cover. Dan ini yang di depan namanya cover buku. Perhatikan cover buku berikut. Jika tersedia, gunakan buku tersebut dipergunakan untuk dianalisis secara langsung. Karena kita tidak ada bukunya, tidak kan? Tidak ada bukunya. Terus ibu tulis, ibu gambar di sini. Jadi kalian cuma mengamati covernya saja, ya. Di sini ada gambar tokoh Prof. Yohanes Surya, PhD. An inspirational book, Mustaqim, The Secret. Rahasia sukses juara dunia Olimpiade Fisika. Sukses tim Olimpiade Fisika Indonesia. Disingkat menjadi TOFI, yaitu tim Olimpiade Fisika Indonesia. Disingkat menjadi TOFI. Adalah wujud impian, tekad kegigihan dan kompetensi pemuda Indonesia. Saya merekomendasikan buku ini wajib dibaca oleh siapapun yang ingin sukses. Penuturnya sangat mengunggah dan memotivasi. Selamat membaca. Di sini di covernya ini ada nama pengarang dan ada nama penerbit buku tersebut. Ya. Kalian tinggal cari yang mana nih? Nama pengarang dan nama penerbit buku tersebut. Soalnya berdasarkan dari buku tersebut, lakukan kegiatan berikut ini. 1. Bacalah secara layak. Terus scanning buku tersebut. Mulailah amati cover di atas. Yang tadi ibu jelaskan tadi, kalian bisa lagi apa sih scanning itu? Nah, yang tadi. Kemudian nomor 2, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan data tersebut. Apa yang dimaksud Mustaqim dalam buku tersebut? Nah, apa yang dimaksud ini nih? Maksud dari ini apa? Kalian jelaskan menggunakan menurut pemahaman kalian masing-masing. Ya? B. Mengapa dalam subjudul buku tertulis rahasia sukses menjadi juara Olimpiade Fisika? Nih. Mengapa dalam subjudul buku tertulis rahasia sukses menjadi juara Olimpiade Fisika? Apa hubungannya dengan judul utamanya? Judul utamanya adalah Mustaqim. Apa hubungannya ini dan Mustaqim? Ya. Yang C, mengapa buku ini dianggap menginspirasi? Karena apa? Buku ini menurut kalian menginspirasi. Ibaratnya Sahdi, apa Bu, saya ini pengen apa seperti ini kan? Pengen nggak ikut Olimpiade bermain sepak bola internasional? Pengen kan? Yang punya cita-cita itu pasti pengen. Mengapa buku ini dianggap menginspirasi? Mengapa? Jelaskan menurut kalian masing-masing. Yang terakhir, siapakah pengarang dan penerbit buku tersebut? Kalian cari nama orang di sini. Yang mana? Yang nama pengarang dan nama penerbit buku.